Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia, dan juga nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita, sungguh-sungguh membawa tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Dialah Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Dia Yesus Tuhan dan Allah kami. Dia layak terima puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa. Yesus Tuhan dan Allah
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami. Kami pagi hari ini bersama datang padamu Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan untuk setiap pelanggaran dan hal-hal yang tidak berkenan di hatimu. Apa yang sudah kami pikirkan, katakan, dan lakukan yang itu mendukakan hatimu Tuhan, kami mohon ampun. Dan kami pagi hari ini bersiap membawa tubuh jiwa roh kami datang padamu untuk memuji, memuliakan namamu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Kami rindu dengan firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa di dalam Yesus Kristus, biarlah Engkau sendiri yang saat pagi hari ini ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami yakin dan percaya kuasa darah-Mu saja yang menutup bungkus kami. Dan kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, Engkau berkarya di dalam hati kami, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Shalom. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang besar kepada kita, yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Sehingga pagi hari ini kita dapat bersama beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan saudara-saudaraku, hari ini adalah hari tukar mimbar, di mana kita nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Julius Kristiono ya, dari Gereja Kemangaru. Nanti beliau akan memperkenalkan diri kembali sendiri. Ya, sedangkan gereja kita diwakili oleh Pendeta Yunus yang sekarang melayani di Jatingaleh. Ya. Dan mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah kita itu kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Allah. Marilah kita fokus kepada Allah. Pujian, syukur, penjabahan kita kepada Dia, kita bertemu dengan kita, dan kita merasakan hadirat-Nya bersama-sama kita pada saat ini. Ya. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang kita terima bersama-sama dan akan menjadikan hidup kita lebih diperbarui di dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku, saya mengajak saudara, sungguh-sungguh kita memuji, menyembah Dia. Jadi kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Ya, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang pada pagi hari ini bersuka cita? Amin, haleluya. Rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Terlebih dahulu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan. Silakan bangku yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu. Yuk, yap bagi Tuhan. Kita mau maju. Haleluya. Silakan, dipersilakan untuk diisi terlebih dahulu.
Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita bersorak-sorai bersuka cita naikkan pujian ini. Nyatakan bahwa kita sungguh-sungguh bersuka cita karena Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, kataku hari ini, hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari bangkit berdiri, nyatakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Amin. Dia Tuhan sumber sukacita kita. Mari kita terus bersorak-sorai bagi namanya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi
Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ada perubahan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Ada pengharapan baru dan kekuatan yang baru di dalam Dia. Sejak ku terima Yesus. Kita mau mempersiapkan membaca bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Kejadian 22 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Singer akan menolong kita untuk membacanya. Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama terima firman Tuhan ini melalui hamba-Nya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk duduk diam di bawah kakinya mendengarkan perkataannya. Nyatakan dengan sungguh hati, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, mari kita angkat pujian ini. Dan nyatakan dengan sungguh, ya Tuhan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Yang heran
Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah rindu menikmati sabda firman Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang ada dalam diri kami ini, dalam penuh keterbatasan, namun Tuhan tetap berkenan. Dalam setiap kekurangan kami, Tuhan yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan hamba-Mu yang pagi ini Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo ini. Biarlah Tuhan saja yang mengurapi, Tuhan yang memampukan dalam setiap keterbatasan hamba-Mu. Tuhan yang akan menuntun setiap perkataan bibir, lidah, hati dan pikiran hamba-Mu, semuanya supaya berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati telinga kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, mata kami, bibir kami, semua yang ada dalam diri kami, sungguh-sungguh hanya terfokus ke dalam pembelajaran firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Dan sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat pagi, pagi apa siang? Hah? Ini jam-jam nanggung. Ya, jam-jam nanggung. Kalau Anda tidur malam jam segini bangun, disebutnya bangunnya kesiangan. Tapi kalau jam segini baru makan, namanya makan apa? Makan pagi. Berarti ini pagi apa siang? Atur sajalah ya. Saya berkesempatan di tempat ini kembali melalui jadwal tukar mimbar BPD Jateng Bagut, dan ini kali pertama bagi saya untuk hadir bersama-sama dengan panjenengan. Saya melayani di Kembangarum itu sudah sejak tahun 2009. Berarti sudah berapa tahun dari sekarang? 15 tahun, 16 tahun. Baru sekarang mendapat kesempatan jadwal ke Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Senang dan juga salam kenal, nama saya Julius Kristiono. Sudah beristri tentunya dan punya 2 anak, satu cewek kelas 2 SMP, yang satunya lagi cowok kelas 4 SD. Puji Tuhan semua sudah lengkap, ada cewek, sudah ada cowok dan tutup pabrik harapannya. Tapi secara kesehatan kan katanya enggak boleh, jangan Pak masih muda. Oke, saya bilang gitu, tak upoyone dewi supaya tutup pabrik, saya bilang. Ya, saya asli dari Kediri, Jawa Timur. Ada yang dari Jawa Timur? Tidak ada? Semua orang Jawa Tengah? Artinya kalau nanti ada kalimat, kata-kata, kosakata yang panjenengan tidak tahu, tidak ngerti, nah nanti setelah ibadah boleh ditanya. Kadang-kadang walaupun sudah lama di Semarang, tapi kosakata, logat itu masih kebawa. Lah saya dari lahir dari Kediri kan, jadi masih melekat gitu. Baik, kita kembali ke dalam firman Tuhan ya. Ketika saya dihubungi oleh Bu Ina, saya tanyakan ada tema enggak Bu? Pak bebas, tetapi kalau mau mengikuti tema tahun ini, ya itu sudah ada biasanya di depan ya, tentang rahmat Tuhan, tetapi khususnya yang berkaitan dengan ketaatan yang membawa rahmat Tuhan. Saya berpikir, saya berdoa, kok saya teringat sosok atau seorang tokoh di Alkitab yang panjenengan pasti tahu. Ini tokoh yang terkenal, tokoh yang dikenal dengan namanya sebagai Bapa orang yang beriman. Siapa? Abraham. Dan hal yang fenomenal adalah ketika ia diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya.
Sementara anak ini ditunggu sampai umurnya yang 100 tahun baru dia punya anak ini. Dari istri yang dikasihi, istri pertamanya, yaitu Sarah. Karena selain itu dia juga punya istri lagi yang namanya Hagar. Tetapi ini anak yang dirindukan, yang diharapkan, yang didoakan dari istri yang pertama, yang paling dikasihi. Kok tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Abraham, korbanke anakmu untukku. Orang itu umumnya kalau korban itu kan hewan, gitu kan, lembu, domba, atau kalau sekarang di tempat kita itu kambing, gitu kan. Makanya kalau hari raya saudara kita, hari raya korban gitu, bakul sate enggak laku. Kenapa? Karena hampir semuanya pembagian daging dari masjid, dari RT dan sebagainya. Tetapi kali ini Allah berbicara kepada Abraham supaya Abraham mengorbankan anaknya yang paling dikasihi. Dan Abraham manut. Dan kalimat atau ayat yang kita baca di awal tadi adalah bagaimana perasaan Allah yang Allah ungkapkan kepada Abraham. Dan bagaimana janji Allah kepada Abraham setelah Allah melihat ketaatan Abraham. Sebenarnya lebih komplit kalau kita baca semua, tetapi saya memang mengambil bagian ini supaya kita tahu bahwa di mana ada ketaatan, di situ ada rahmatnya Tuhan. Di mana ada ketaatan, kepatuhan, di situ ada berkatnya Tuhan. Nah, memang ketaatan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diikuti. Manut, menjadi orang manut itu susah-susah gampang. Banyak susahnya tapi daripada gampangnya. Ada banyak hal di sekitar kita yang seringkali membuat kita itu malas untuk manut. Simpel saja. Datang ke gereja, ibadah jam, kalau di sini 3 kali ya. Ibadah pertama jam berapa? 6:30. Ada yang telat enggak, Pak? Simpel toh? Acara sudah disepakati 6:30, ibadah kedua jam 9. Ada yang telat enggak? Suruh manut saja gak mudah toh? Dan itu terjadi di setiap hari di dalam kehidupan kita. Bahwa untuk menjadi taat itu tidaklah mudah. Apalagi kalau sampai seperti apa yang Allah katakan kepada Abraham, harus mengorbankan sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling dikasih atau sesuatu yang paling melekat. Namun dari peristiwa Abraham ini kita bisa belajar tentang bagaimana ketaatan yang sesungguhnya yang membawa berkat, yang membawa rahmat daripada Tuhan. Yang pertama saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama saya mencatat begini, bahwa ketaatan itu memang perlu diuji. Salah satunya adalah melalui sebuah pengorbanan. Dalam ayat yang pertama pasal yang ke-22 dikatakan di sana, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa anakmu yang tunggal itu, anakmu yang kamu kasihi itu, anakmu sing paling mbok sayang, yang paling berharga itu, yang namanya adalah Ishak, bukan Ismail, ke Gunung Moria. Di sana kamu harus mengorbankan anakmu untuk aku. Kalau itu terjadi pada Anda, apa yang kira-kira Anda rasakan? Orang anak batuk, pilek, sakit, panas. Anak saya yang nomor 1 itu dari awal dari lahir sampai usianya 5 tahun itu sudah dapat jatah setahun sekali minimal, sampai setahun 2 kali jatah masuk opname.
Karena setiap kali panas pasti kejang. Sampai umur 5 tahun, anak saya nomor 1 itu. Makanya sekarang tumbuh dengan keunikannya. Karena konon katanya kalau anak waktu kecil suka kejang-kejang itu biasanya gedene rada unik. Nah sekarang unik anakku. Kalau saya berbicara tentang ketaatan, lah anak saya ini salah satu contoh yang tidak manut. Salah satunya. Disuruhnya apa yang dilakukan, apa kadang-kadang tidak dilakukan. Nah itu. Tetapi bagaimanapun saya sayang. Itu anak yang saya minta, yang saya perinci dengan mengatakannya kepada Tuhan dan diberi oleh Tuhan. Ketika istri saya hamil, anak pertama ini saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya pengen punya anak yang rambutnya kriwil, cewek. Karena saya melihat kalau ada anak-anak kecil cewek rambutnya kriwil, mendul gitu lucu. Lucu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen. Sebut piye carane gitu. Saya rambutnya lurus, istri saya lurus, keluarga tidak ada yang kritik. Tapi Tuhan punya banyak macam cara kan begitu. Saya minta sama Tuhan. Terus saya minta sama Tuhan, nyuwun sewu, ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang saya ambil dari keluarga saya dan keluarga istri saya. Kalau urusan hidung keluarga saya menang. Gak perlu saya beritakan, gak perlu saya sampaikan lah ya, harus bagaimana gitu. Tapi kalau urusan hidung keluarga besar saya menang. Tapi kalau urusan kulit, keluarga istri saya yang menang. Makanya saya minta sama Tuhan, Tuhan anak saya nanti irunge nurun keluargaku, kulitnya nurun keluargane istri saya. Semuanya dituruti oleh Tuhan, kecuali bagian kulit dan hidung, kualik. Tapi tidak apa-apa, itu anak yang saya sayang. Sakit sidik, tak bawa rumah sakit, tak periksa nih biar sembuh. Ini Tuhan ngomong kepada Abraham, korbankan anakmu itu. Bagaimana rasa hatinya orang tua? Disitulah ketaatan Abraham diuji. Ketika di sana dikatakan Tuhan mencobai Abraham, bukan berarti Tuhan itu sedang berbuat jahat atau ingin menjatuhkan Abraham, tidak. Tetapi Allah ingin melihat seberapa murni imannya Abraham. Oleh sebab itulah ketaatan Abraham diuji melalui sesuatu yang paling ia kasihi, melalui sesuatu yang paling dia nantikan, melalui sesuatu yang paling berharga. Di mana ada ketaatan, di situ ada ujian dan pengorbanan. Itu yang harus kita pahami, bahwa ketaatan itu juga memerlukan pengorbanan. Bukan Ismail tetapi Ishak. Tuhan meminta yang paling berharga, bukan yang tersisa. Nah kalau kita berbicara sisa dan yang utama yang mana, kalau kita berbicara soal itu, ingat tentang 1/10. 1/10 itu disisakan apa disisihkan? Halo? Hah? Sisihkan? Yang atas? Sisihkan? Yang bawah? Hah? Satu tok. Berpuluhan itu disisihkan atau disisakan? Setuju? Setuju? Tapi pada prakteknya perpuluhan ngenteni siso. Pak, kebutuhanku bulan ini lagi banyak Pak. Nanti kalau ada sisa ya Pak. Tuhan maunya yang paling berharga. Ini soal ketaatan, membutuhkan pengorbanan. Tuhan tidak mau yang sisa. Tuhan mau yang paling berharga sebagai wujud ketaatan, dan itu yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Sudah nunggu sisa, golek duit ya duit sing saya paling jengkel. Ada bendahara hadir di sini? Ada? Ada yang suka bantu ngitung persembahan? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Pernah bantulah. Pak Diakon pernah bantu ngitung persembahan atau minimal melihat lah. Pak pernah nemu atau melihat duit yang lowecek Pak? Pernah Pak? Sudah lowecek diuntal-untal gitu Pak. Kamu punya masalah apa ya sama Tuhan ya? Sudah sisa diuntel-untel gitu. Makanya beberapa gereja kalau saya tadi lihat di sana karena perpuluhannya bunder kan.
Kantong persembahan ini. Beberapa gereja kantongnya gini, Pak. Rasakno sebab untel-untel tanganmu ra iso mlebu. Mau harus pakai amplop. Karena ini salah satu cara bagaimana Anda menghormati Tuhan gitu. Sudah lepek elek diuntel-untel. Pak, saya punyanya ini. Bukan masalah punyamu yang mana, tapi coba untel-untel gitu loh. Ya, Anda kalau ada tamu lah, menawi badhe mariki sugatan. Tahu sugatan? Anak muda tahu sugatan? Kalau Anda mau memberikan hidangan, kira-kira yang bagaimana? Hidangan apalah, roti. Tadi saya datang disuguhin diparingi suguhan snack. Tidak ada sama Pak Diakon, snacknya diremet-remet tidak ada gitu. Api, bungkusan api gitu. Nggak ada snack yang diremet-remet. Kalau di Kediri itu nyebutnya itu kue tok, tahu kue tok? Karena membuatnya dicetak. Yang saya makan tadi Pak, isinya kacang hijau itu kalau di Kediri nyebutnya kue tok, nggak tahu di sini apa namanya. Yang warnanya merah, isinya ke dalamnya kacang hijau. Hah? Bukan kueku itu. Bukan kuemu. Yang makan saya. Enak aja ngaku-ngaku. Susah loh namanya, mendek kue tok. Itu nama kueku itu membuat perdebatan itu. Nah, nggak ada itu diuntel-untel di. Kalau jenengan nyugui memberi suguhan kepada tamu diuntel-untel gitu, jajanane. Tamu jangankan mau itu gitu, pulang gitu. Besok lagi nggak mau ke sana. Lah napa suguhannya jajannya diuntel-untel gitu. Untuk tamu saja Anda memberi yang terbaik, yang istimewa. Kadang kalau saya minum kayak buat kopi, saya suka ngopi, minum gitu. Alah gelas kalau beli top coffee itu beli satu dapat gelas satu. Saya minum ya dari gelas itu. Tapi kalau untuk tamu mesti cangkirnya sing ono batik aneh gitu kan. Buat teh gitu sing apik toh. Orang gelas hadiah kopi, hadiah teh kan enggak gitu untuk tamu. Ini untuk Tuhan loh. Ini bukan soal bentuknya, bukan soal jumlahnya, tapi soal ketaatan kepada Tuhan ketika Anda harus mengorbankan, memberikan sesuatu yang berharga. Dan ada banyak isak-isak lain di dalam hidup kita yang seringkali kita nggak mau mengorbankan itu sebagai bentuk ketaatan untuk Tuhan. Ada banyak. Berapa banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena soal jabatan. Kamu akan naik jabatan kalau kamu meninggalkan Kristen. Pernah tahu? Pernah dengar atau pernah ditawari? Kamu akan naik gajimu, kamu akan dapat ini itu kalau kamu meninggalkan Tuhanmu. Dan yang paling umum terjadi, kamu akan kunikahi kalau kamu ikut agamaku. Nah, sing nom-nom hati-hati. Makanya itu pacaran dengan yang seiman itu wajib. Enggak Pak, dia saya ajak ke gereja, nanti saya kristenkan. Alah, pret. Lepas dia pacaran aja, ya gitu. Saya ketipu ada 4 tahun pacaran sama orang yang tidak seiman. Ketika setiap kali telepon, saya ajak saat teduh, saya ajak berdoa. Setelah putus ngomong, sebenarnya aku gak pernah ikut berdoa. Petang tahun. Untung gak jadi, Tuhan putuskan. Ini bukan soal apa-apa, ini soal ketaatan. Percayalah ketika kita taat, ketika kita mengorbankan sebagaimana Abraham mengorbankan yang terbaik, Tuhan punya cara yang baik juga untuk menggantikan itu. Karena pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan karena Tuhan menyiapkan domba yang tersangkut di cang. Tetapi ingat, pada akhirnya ketaatan seorang Abraham teruji dan Jadi kalau hidup Anda sekarang sedang mengalami satu beban persoalan kehidupan, yakinilah bahwa itu sedang diuji oleh Tuhan, seberapa engkau beriman dan seberapa engkau taat. Tantangan untuk datang ke gereja itu macam-macam.
Ya, kalau mau ke Kembang Arum itu ngelewati, kalau dari arah kota Pamularse itu ngelewati yang namanya Pasar Minggu, ono jaran, ono dan sebagainya. Zaman dulu ketika ada anak-anak sekolah minggu kami masih kecil, sekarang sudah pada remaja. Dulu waktu masih kecil, sak bapak ibu akhirnya nyantol tidak jadi ke gereja gara-gara apa? Anaknya minta naik kuda. Orang mau datang ke gereja tantangannya macam-macam. Ada yang mau ke gereja jengkel karena apa? Di rumahnya ada satu kamar mandi dan rebutan. Akhirnya jengkel karena yang anaknya, alah dek gadang cepet dek, jengkel-jengkelan akhirnya nggak jadi berangkat. Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang menguji ketaatan kita. Seberapa taat kita. Jemaah di sini ada berapa? Nyun sewu. 400 total 300 jam doa pinten yang datang? Berapa yang datang jam doa, Bu? Jenengan mencatat 300 yang datang. Ini bukti bahwa orang baptis itu taat perpuluhan. Bahkan saat jam doa ini diperpuluhin. Yang lain kemana? Ini bukan soal apa-apa. Ini bukan soal absen ke gereja. Ini soal ketaatan. Ujiannya macam-macam. Mulai dari ibu-ibu yang nonton sinetron dan bapak-bapak yang nonton dracin, CEO yang menyamar sebagai pengemis. Jadi lupa tidak ke gereja. Ketaatan kita sedang Yang pertama, Tuhan menguji melalui pengorbanan. Dan kita harus pahami itu. Lalu yang kedua saya mencatat bahwa bagaimana ketika Abraham diutus oleh Tuhan, ayat yang ketiga mengatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham dan ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang Abraham lakukan apa? Ketika Tuhan berkata korban ke anakmu, Abraham berkata, oke, tapi biasanya kalau anak saya, Kak, Bapak ambilin minum, ya. Sampai makanan habis, sampai saya ambil minum sendiri habis 2 gelas, airnya itu belum datang. Kalau orang tua dulu katakan, gage ning ora kepanggih. Ya yo tapi tidak jalan. Anak kedua saya lebih taat, tapi rodok-rodok unik juga. Suatu ketika menyuruh anak yang kedua saya ini, laki-laki ini, dek tumbaske sunkara. Tahu sunkara? Sunkara tahu? Santan instan. Anak-anak muda gak tahu sunkara. Sunkara. Ya Pak, karena anak saya ini ketika ditanya kamu jadi apa nanti kalau besar? Jadi gamers. Nah anak-anak sekarang kan cita-citanya kayak gitu. Nah game saja hobinya gitu. Jadi disuruh itu sambil ya Pak, sambil berangkat sambil main HP. Ada tahu ketika datang pulang yang dibawa apa? Tadi nyuruhnya apa? Sun, kara. Pulang-pulang bawa apa? Kira-kira yang ada sun-sunnya apa kira-kira? Bubur sun? Ah, enggak. Oke, tapi bukan. Cari lagi. Sun. Apa? Sunlek. Nah, itu anak nomor loro. Saya nomor 1 ya ning ra kepangge, sing anak nomor 1 Dek ini, ya Pak, ini saya digawa bedo. Nah itu. Anakku jangan pinter-pinter memang kan. Tetapi baiknya adalah dia tidak menunda. Sama seperti Abraham yang ketika disuruh Tuhan dia katakan iya, dan keesokan pagi-pagi betul Abraham bangun dan mempersiapkan semua itu. Dan setelah mempersiapkan dia tidak kemudian layah-layah dulu, enak-enak dulu, santai-santai dulu, tapi tidak. Dia langsung memakaikan pelana kepada keledainya dan dia langsung berangkat. Ketaatan itu berarti dilakukan tanpa menunda. Makanya ketaatan tidak lepas dari yang namanya juga kedisiplinan. Seperti yang saya katakan atau tanyakan di awal tadi, berapa banyak orang yang terlambat ketika datang ke gereja. Ini bukan soal hanya disiplin, bukan hanya soal sekedar nanti yang penting absen sama Pak Gembala, bukan soal itu, tapi ini soal ketaatanmu kepada Tuhan. Tanpa perdebatan, tanpa tawar-menawar. Tuhan besok aja ya, aku lagi mager.
Kira apa kamu mager aku kok sing ngechat. Besok saja Tuhan, besok saja. Sekarang lagi banyak butuhnya Tuhan, besok saja. Kalau orang Semarang, lah tapi anui, nah Semarang gitu. Lah tapi anui Tuhan. Aku ora Tuhan. Topa tapi gak dang jalan. Ketaatan berarti tidak menunda-nunda. Ketaatan berarti melakukan dengan segera. Sebagaimana Abraham yang juga bangun pagi-pagi menyiapkan kayu, kemudian dia berjalan, langsung berjalan sambil tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan segala sesuatu. Prinsipnya adalah ketaatan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan segera dan total. Walaupun saya paham betul sebagai seorang ayah, hatinya pasti hancur dan bertanya-tanya apa maunya Tuhan, tetapi dia lakukan saja. Karena dia taat. Kebayang gitu ya ketika dia menyiapkan anaknya, menyiapkan kayu yang untuk bakar anaknya gitu. Kebayang aja gitu, betapa hancurnya hatinya gitu. Kalau ada tetangga, kalau seandainya kata Abraham hidup di Indonesia yang tetangga-tetangganya suka kepo gitu kan. Pak Abraham ngapain cari kayu kok ngumpulin kayu? Oh ini Bu buat bakar anak saya, kan aneh kan. Tapi itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan Abraham. Karena apa? Karena dia takut. Nah pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang tahu firman Tuhan tetapi menunda untuk melakukannya. Ketika Tuhan katakan ampunilah musuhmu, berapa banyak orang yang menunda untuk mengampuni musuh? Kose aku cek rong trimo, pembalasanku belum selesai ya Tuhan. Ketika Tuhan katakan dalam firman-Nya harus mengasihi musuhmu, berapa orang yang menunda untuk menunjukkan kasihnya kepada orang lain? Bahkan banyak orang yang berprinsip seperti prinsipnya orang Jawa, dadio banyu moh nyiduk, dadio godong moh nyuwek, dadio lemah moh apa? Moh ngambah, tahu artinya? Jadi air aku nggak mau menciduk, jadi daun aku nggak mau menyobek, jadi tanah aku nggak mau menjejakkan kakiku di situ. Kenapa? Saking bencinya. Padahal firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu. Dan sayangnya itu banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Makanya kalau saya pribadi mengatakan orang Kristen dan orang beragama Kristen itu beda. Ya toh? Kalau orang Kristen itu apa? Kristen itu kan disebut pertama kali di Antioquia sebagai julukan kepada orang-orang pengikut Kristus. Makanya jenenge Kris apa ya Kristen. Tetapi orang yang agamanya Kristen, agama Kristen itu apa? Itu tulisan yang kolom KTP. Orang yang agamanya Kristen belum tentu Kristen. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen juga gagal taat kepada Tuhan, terlalu banyak menunda. Ketaatan yang sering ditunda itu akan menjadikan ketaatan yang gagal. Sedangkan ketaatan yang gagal itu sama dengan tidak taat. Ya, jadi kalau kita berbicara taat, tidak bisa lepas dari yang namanya disiplin, tidak bisa lepas dari yang namanya taat. Harus segera, tidak boleh ditunda. Latihan, janjian jam berapa? Janjian jam 7 Pak. Kosek ya, kosek engko rodok teko jam-jam setengah 8, jam 8-an. Lah napa cek ngeterke yang kuwi? Taat berarti melakukan hal kecil, tetapi ini bagi saya bentuk ketaatan. Ada yang gajiannya itu akhir bulan, ada yang gajiannya itu awal
bulan. Kalau di Cipto itu gajiannya akhir bulan ya Bu. Nah, kalau bar gajian, yang pertama kali Anda lakukan apa? Apa? Apa yang pertama kali dilakukan waktu gajian? Ayo kira-kira apa? Yang pertama kali dilakukan saat pertama gajian adalah pergi ke ATM jukuk duit. Ora kono jenengan ra iso blonjo nanti. Setelah uang diterima apa yang dilakukan? Yang pertama adalah berdoa dan yang kedua sisihkan apa sisakan? Sisihkan apa sisakan? Sisihkan dulu. Itu yang pertama. Ojo ditunda. Mengko wae lah disisihne mengko sik kita hitung yang liya. Ya kurang. Wong nuruti butuhe menungso. Maka sisihkan lebih dulu, jangan ditunda. Pak dari tadi kok ngomong perpuluhan saja tuh Pak, kan katanya kan ada orang-orang, ada pendeta, ada gereja yang mengatakan bahwa perpuluhan itu adalah tidak penting. Itu ada yang ngomong itu hukum seremonial lah, itu hukum perjanjian lama lah, alah terserah. Tapi bagi saya perpuluhan itu bentuk ketaatan. Mau hukum apapun itu, tapi bagi saya itu adalah bentuk ketaatan. Bukan soal jumlah, bukan soal nominal, bukan soal bentuknya, tetapi ada yang bilang dulu kan perpuluhannya itu bentuknya itu hasil panen, hasil ternak dan sebagainya. Ya kok oleh gelem gawe wedhus ning ngarep gereja. Ngapain susah-susah? Tapi bagi saya itu adalah bentuk ketaatan. Itu saja. Orang taat pasti akan melakukan itu. Anda kalau di negara kita telat pajak motor kena denda toh? Telat pajak rumah kena denda toh? Kalau telat memberi perpuluhan memang nggak kena denda, tapi bisa dilihat seberapa taat Anda kepada Tuhan. Jadi arti dari ketaatan itu adalah tidak menunda, dan pada akhirnya yang terakhir, sebagaimana judul yang saya bawa pada pagi hari ini, bahwa ketaatan itu akan mendatangkan berkat dan perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-16, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan pada akhirnya ketika Abraham taat dan ketaatannya itu sudah teruji dan juga lulus, maka ada berkat yang Tuhan datangkan, ada berkat yang Tuhan teguhkan, Tuhan janjikan dengan sumpahnya sendiri di dalam kehidupan Abraham. Dan itulah yang saya yakini dan saya percayai dan saya sampaikan, orang yang taat itu akan berlimpah berkat. Orang yang taat itu akan diberkati oleh Tuhan. Berkat itu tidak bisa dibeli, berkat itu tidak bisa diupayakan. Berkat itu adalah perkenanannya Tuhan, dan salah satu untuk menyentuh perkenanannya Tuhan adalah ketaatan. Dan artinya apa? Tuhan mengawasi, Tuhan melihat, dan Tuhan memberkati kita. Maka walaupun susah, walaupun berat, ketaatan itu sangat. Ya, di sana ada berkat Tuhan, di sana ada penilaian Tuhan, di sana ada hatinya Tuhan. Maka jadilah pribadi-pribadi yang taat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala
kebaikan Tuhan kepada kami semua. Dan biarlah firman-Mu ini termateraikan dalam hati dan hidup kami sekalian, sebab hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kuasa Roh-Mu yang akan menuntut setiap kami yang mendengarkannya pada pagi hari ini menjadi pribadi yang lebih taat kepada Tuhan. Sesungguhnya bukan hanya karena soal berkat, tetapi karena memang Tuhan berkenan kepada pribadi-pribadi yang taat. Berat, iya. Tapi kami mau supaya Tuhan menguatkan kami, Tuhan memampukan kami untuk berjuang dengan ketaatan kami masing-masing, untuk berjuang untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui jalan kami masing-masing. Semata-mata bukan untuk hanya mendapatkan berkat, tapi karena kami memang mau taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Pak Jeda untuk berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian tanggapan dan respon kita. Jangan takut, jangan khawatir. Memang taat itu harus berkorban. Memang ketaatan itu tidaklah mudah dan bahkan berat. Namun jangan khawatir, selama ada Tuhan bersama-sama dengan kita, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak dapat kita lewati, tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Sendiri
berkat dari firman Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan persembahan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dari persembahan, persepuluhan, persembahan pembangunan maupun persembahan lainnya. Kantong berwarna hitam untuk persembahan dan persembahan persepuluhan. Kantong berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Kita akan siapkan hati kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Atas segala pengorbananmu, sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah angurnya. Mari kita bawa di dalam doa untuk persembahan ini. Bapa di dalam surga, Tuhan yang baik, Allah yang punya segala sesuatu, Tuhan pemelihara hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan ketika di tengah ibadah kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mohon di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk melayakkan, menguduskan persembahan kami ini, sehingga boleh layak untuk menopang pekerjaan pekabaran Injil di tempat ini. Untuk pelayanan di tempat ini kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan sediakan. Kami membawa ini semua dengan ucapan syukur kami Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk WPI yang sudah melayani. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyimak warta gereja
melalui multimedia. I will sing of the goodness of God. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan berita sepekan. Yang pertama, hari ini di ibadah kedua ada tukar mimbar. Gereja kita, Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Julius Kristiono STH dari Gereja Baptis Indonesia Puspawarno, cabang Kebangarum, dan hari ini Pendeta Stefanus Rahayu Putra STH melayani Firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Candi, cabang Jatingaleh. Yang kedua, anak Nathan, putra Bapak Ibu Gersom dari KPW Ester, minggu lalu dirawat di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto. Mari kita dukung doa untuk pemulihannya dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, diberitahukan kepada semua kaum pria bahwa persekutuan PBI akan dilaksanakan Selasa 24 Februari 2026 pukul 7 malam bertempat di rumah Bapak Naftali Yoga Pamungkas, Jalan Depok Dalam 3, Blok D, nomor 23, RT 9 RW 8, Pedurungan Tengah. Berangkat bersama dari gereja pukul 6:30 malam. Yang keempat, mengundang kaum wanita untuk hadir dalam persekutuan WBI Sabtu 21 Februari 2026 mulai pukul 4:30 sore di ruang serbaguna gereja. Mari kaum wanita semakin berakar dalam firman Tuhan dan menjadi berkat. Yang kelima, mengucap syukur apabila jemaat sudah aktif dalam pelayanan Pangruti Layon. Tahun ini kita sudah memulai kembali dengan nominal iuran yang sama, yakni 15.000 per kakak per bulan. Mari kita bangun kasih persaudaraan dengan saling menopang satu dengan yang lain. Untuk pendaftaran baru, silakan menghubungi Ketua Sosial Ibu Sriyatun Rusdi Ismoyo. Yang keenam, gereja melalui Ketua Keuangan menghimbau jemaat untuk dapat menggunakan kantong berwarna biru saat memberikan persepuluhan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah jemaat memeriksa pencatatan persepuluhan masing-masing pribadi. Bagi yang menghendaki kantong berwarna biru, silahkan menghubungi sekretaris gereja, yaitu Bu Ina. Yang ketujuh, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum daftar retreat? Ayo, segera daftarkan diri sebelum terlambat. Retreat gereja dilaksanakan pada Jumat dan Sabtu, 1 dan 2 Mei 2026, di Wisma Retreat L Betel Karangpadan. Kita akan belajar firman Tuhan dan mengikuti aktivitas kebersamaan menarik lainnya. Kita juga akan berwisata bersama, jadi jangan ketinggalan. Ayo segera daftarkan diri ke Diakon Gatot, Diakon Wayan, Bapak Yunus atau Ibu Eni. Kontribusi peserta sebesar 225.000 per orang. Khusus untuk anak di bawah 4 tahun gratis. Tinggal 11 minggu lagi bagi kita untuk menabung. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak melalui buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online hari Selasa pukul 5:30 sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana untuk kaum wanita hari Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian pada hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Yang keempat, doa pagi pada hari Sabtu pukul 5:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Dan yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, jemaat dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Bapak Edi Suwarno. Yang kedua, Bapak Herman Listiana. Yang ketiga, Ibu Christine Delano. Yang keempat, Bapak Yeskiel Suranto. Yang kelima, Bapak Slamet Supriyanto. Yang keenam, Ibu Yohana Muntamah. Yang ketujuh, Saudari Veronica Febriana Puspita. Yang kedelapan, Saudari Yedija Elmaura Sharon. Yang kesembilan, Anak Felicia Mutiara Kasih. Yang ke-10, Ibu Febrilia Kristisari. Yang ke-11, Ibu Francisca Ratih Iswandari. Yang ke-12, Bapak Yosia Bobi Indra Widiananta. Yang ke-13, Saudari Elsadai Mega Febriani. Yang ke-14, Anak Nathanael Alois Magda Kristanto. Yang terakhir, Ibu Miriam Ning Kusbandiah. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. The goodness of God. Puji Tuhan, kita akan menutup di dalam doa. Kami persilakan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa penutup dan doa berkat.
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kudus namamu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi sampai siang hari ini. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, dan teristimewa kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengajar kami supaya kami hidup taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dengan hidup kami, untuk kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dengan berkat Allah, urapan Allah yang maha tinggi, supaya dapat terus melayani, khususnya dalam mengembalakan di Gereja Kembangan Rum. Berkati keluarganya supaya dapat mendukung dalam pelayanan juga, sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, diberkati Tuhan di dalam segala hal, baik berkat rohani, berkat jasmani, maupun berkat materi. Bahwa jemaat-Mu terus bertumbuh, dewasa dalam pengenalan akan Engkau, masuk dalam rancangan-Mu yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berhadapannya kepada Tuhan. Berkati mereka saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntut, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini juga diberkati Tuhan langkah hidup mereka, supaya mereka berhasil dengan baik, memuliakan Tuhan dan menjadi saksi-Mu. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja diberkati Tuhan, supaya kegiatan-kegiatan gereja ini dapat membangun iman dan kasih mereka semuanya, dan juga untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini bertelut bersujud di hadapan-Mu, mereka dengan segala pergumulan mereka, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi iman yang teguh, memberi masa depan yang baik, jalan keluar untuk kemenangan mereka semuanya. Mereka yang merindukan permohonan mereka kepada Tuhan, Engkau mendengar seluruh doa mereka, permohonan mereka. Kami percaya Engkau akan menjawab dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Yeni, kami berdoa untuk Ibu Trimo, Ibu Rosa, juga kami berdoa untuk Pak Ranto, kami berdoa untuk Pak Gimin, kami berdoa juga untuk Pak Budi Wibowo, Pak Yelkan Sunardi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Nathan, kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita. Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Mereka yang lemah iman, kami mohon Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka,
supaya mereka sadar dan kembali setia kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Engkau menuntun bimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami, dan hikmat-Mu bersama kami, supaya kami dapat melakukan segala aktivitas kami, pelayanan kami dengan berkat dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia, tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.